to Unipar Jember Podcast. Halo Cece. Halo Dan, sekarang kita ada bintang tamu yang spesial sekarang. Spesial di Unipar. Iya, dia termasuk salah satu dosen senior ya. Senior. Kenapa dikatakan senior? Karena paling disiplin, karena paling sering atau paling rutin melakukan penelitian. Semuanya karena bisa dicontoh. Ibu Dr. Evi Hanizar, iya. Selamat pagi Bu. Selamat datang di Unipar Jember Podcast, Bu Evi. Temanya kali ini apa Dan? Nah, untuk tema kali ini tuh apa ya? Dibilang sensitif itu juga sensitif, dibilang enggak itu juga biasa aja gitu. Nah, itu terkait penelitiannya Bu Evi yang selama ini gitu loh, yang cukup populer lah di kalangan para dosen, di kalangan para mahasiswa itu terutama cukup populer. Prodi biologi. Prodi biologi itu sangat populer. Tentang apa itu ya? Tentang sperma. Oke. Tapi kita lebih khususkan untuk melihat cara pandang masyarakat nih tentang pendidikan tentang sperma. Nah. Seperti apa sih sperma itu? Karena kan terus terang itu Cece, sekarang itu sperma itu di masyarakat bukan mayoritas ya, terutama di pedesaan itu Bu Evi agak dalam tanda kutip itu kurang nyaman gitu kalau misalnya dibahas gitu. Itu kalau menurut pandangan Bu Evi sendiri seperti apa? Begini, sebetulnya kan sperma itu sel di dalam tubuh manusia. Ini kita bicara manusia ya. Sebenarnya nggak hanya di manusia sih, di hewan juga. Mulai dari hewan yang kita anggap klasifikasinya itu rendah, misalnya ubur-ubur aja. Ubur-ubur kan hewan juga ya. Itu juga mereka punya sperma. Karena apa? Sperma itu kan bagian dari untuk bisa terbentuknya individu yang baru. Individu itu melahir keturunan. Kalau di masyarakat kan keturunan yang baru itu mesti butuh itu. Nah, mungkin kenapa sebagian masyarakat kita itu kalau mendengar kata-kata sperma itu dalam tanda kutip ya agak gimana gitu, negatif gitu ya, negatif. Sebetulnya bukan negatif juga, mungkin meraba-raba ya gitu ya. Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin karena tidak kenal sehingga orang melihat sperma itu bukan spermanya, tetapi lebih kepada organ-organ lain yang memproduksi spermanya. Sepertinya seperti itu. Nah, sperma itu sendiri sebetulnya kan diproduksi oleh organ reproduksi yang namanya testis. Jadi dia dibentuk di situ. Dan itu mengalami proses yang panjang. Maksudnya ada tahapan-tahapan baru keluarnya sperma yang bisa dipakai untuk bertemu. Kalau di dalam istilah biologi itu membuahi ya. Membuahi itu ketemu si ovum yang dari individu yang kalau dalam biologi itu kan istilah kita bilang betina ya, tapi kalau di dalam manusia kita bilang individu yang wanita, itu ketemulah baru kemudian jadi keturunan yang baru, jadi individu yang baru. Jadi sebetulnya menurut saya sih kalau masyarakat itu tahu sebetulnya kenal betul, mungkin menganggap hal yang perlu dipelajari, malah justru perlu diketahui, penting. Terutama buat anak-anak muda justru malah. Justru malah menurut saya anak-anak muda baik dia belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga itu mestinya tahu. Karena kan sperma itu dari saya katakan tadi itu bagian dari terjadinya proses reproduksi. Karena untuk terjadinya reproduksi itu kan harus ada dua. Sel kelamin jantannya sperma, sel kelamin betinanya itu ovum. Nah, itu harus ketemu, harus ada duanya. Kalau yang ada satu nggak bisa. Harus dua-duanya ada. Ini toh nggak jadi, ini toh nggak jadi. Jadi harus dua-duanya. Makanya kan harus ada satu individu jantan, satu individu betina. Atau kalau dalam manusia harus ada satu laki-laki, harus ada satu wanitanya atau perempuannya. Harus ada itu. Nah, diproduksinya di mana itu orang juga sebenarnya nggak tahu kan, taunya alatnya utuh, oh alatnya ini, tapi bagaimananya kan nggak tahu. Nah itu banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama menurut saya anak muda atau baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, supaya gini, di keluarga itu tidak terjadi salah paham yang merugikan salah satu pihak. Nah, kalau
tahu seperti itu, maka tidak ada lagi. Contoh misalnya begini, kenapa ya pasangan ini tidak menikah? Bebannya tuh selalu, tidak menikah, tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan keturunan. Itu bebannya kan selalu pada perempuan. Perempuan merasa disalahkan, kemudian perempuannya juga tidak tahu, ya dia menerima, karena saya tidak bisa melahirkan atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Dia menerima kan dia nggak tahu juga. Bahkan yang lebih yang lebih memprihatinkan itu, pasangan tuh kadang-kadang berpisah hanya karena itu tadi, karena tidak menghasilkan keturunan. Yang ini cari lagi, yang ini cari lagi. Padahal kan kita tidak tahu ini yang bermasalah yang mana, bisa saja yang bermasalah yang laki-lakinya. Nah, karena penelitian itu menunjukkan, penelitian ini ya, data penelitian, kalau kita mengatakan tidak bisa menghasilkan keturunan itu namanya infertilitas. Infertilitas itu bisa disebabkan oleh pria, itu kurang lebih rata-rata ya 40%, juga wanitanya sama, kurang lebih rata-ratanya sekitar 40%, lalu bisa disebabkan oleh kedua-duanya itu kurang lebih 10% rata-rata itu. Nah, berarti kan imbang ya. Berarti kan tidak ada yang perlu disalahkan si A atau si B, atau apalagi selama ini yang disalahkan itu selalu pada pihak perempuannya. Untuk pendidikan mengenai sperma ini khususnya Bu ya, usia berapa sebaiknya diketahui oleh anak-anak remaja? SMP gimana Bu? Sudah dulu beberapa mungkin puluhan tahun yang lalu memang ada wacana adanya pendidikan reproduksi. Sebetulnya yang benar itu bukan pendidikan seksual, tapi pendidikan tentang reproduksi. Karena di dalam biologi itu kan yang dibicarakan bukan gini loh, kata-kata seksual, seks itu orang selalu berpikir negatif. Padahal kalau kita menerjemahkan, coba kalau ngisi formulir tuh kan, kalau di dalam bahasa Inggris ada istilah seks, kan itu kan suruh ngisi jenis kelamin kan, apakah wanita atau laki-laki. Tetapi di kita, di masyarakat umum, kita akan dengar kata-kata seks itu, aduh, ininya sudah hal-hal yang seperti itu, yang negatif lah lebih banyak. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, pendidikan reproduksi itu sebetulnya sejak dini dipelajari pun itu lebih bagus. Tapi, nah dengan tentu batasan-batasannya, dia harus pahamnya segimana, segimana. Dan sebetulnya kuncinya satu, diberikan oleh orang-orang yang betul-betul dia paham tentang itu. Jadi misalnya tentang sistem reproduksi, ya dia orang yang tahu tentang itu. Dan cara memberikannya pun ya melihat audiennya siapa. Beda lah kalau saya ngajar di depan mahasiswa, lalu saya harus memberikan di depan ibu-ibu yang artinya ibu-ibu yang sama sekali nggak punya basic biologi, kan bahasanya harus beda. Apalagi kepada anak-anak yang SMP, SMA. Kalau saya sih, sepanjang itu diberikan dengan cara yang benar, pendidikan itu lebih kepada bagaimana sih kita menunjukkan fungsi dari organ-organ yang mendukung reproduksi itu. Mungkin mereka akan lebih tahu lebih awal. Kalau ini difungsikan begini, dia akan menjadi memberikan negatif atau positif. Itu malah lebih tahu. Jadi memang kalau kita lihat ya, banyak yang terjadinya, misalnya maaf ini sebelumnya kehamilan di luar yang dikehendaki itu kan kemungkinan besar karena ketidaktahuan. Saya kok yakin itu ya. Kalau dia tahu, dia pasti sudah memproteksi atau dalam tanda kutip menghindari. Nah, sehingga tidak terjadi kehamilan-kehamilan dalam bukan saya tidak dikehendaki. Kan tidak dikehendaki itu dalam arti tidak di-planning, tidak direncanakan. Kalau orang menikah kan direncanakan direncana. Itu kan tidak direncanakan artinya, tapi terjadi. Nah, ini kan kasihan ya menurut saya. Jadi lebih kepada ketidaktahuan, sehingga kalau usianya berapa, saya pikir untuk pembahasan sperma sih Bu. Ya. Di dalam mata pelajaran SMP kan ada itu ya. IPA terpadu, biologi kan ada. Tapi sifatnya hanya mengenal saja. Kemudian SMA ya, kemudian SMA lebih sudah agak dalam sedikit. Nah, kemudian baru di mahasiswa yang paling mengenal. Saya pikir di SMP juga sudah bisa, asal itu tadi yang memberikannya betul-betul dia qualified qualified ini betul-betul di bidangnya, paham di bidang itu. Tidak semua orang ya bisa menjelaskan khusus tentang itu. Malah dulu saya pernah ikut seminar di lingkungan kedokteran itu. Alangkah baiknya memang yang memberikan itu misalnya ya para dokter misalnya, mereka kan yang betul-betul sangat paham sampai misalnya kelainan-kelainannya itu, dan memang menjelaskannya memang dalam tataran
serius, tidak main-main. Jadi memang betul-betul seperti itu gitu loh. Dan kalau dijelaskannya lewat media sosial perlu ada pendampingan sepertinya ya. Saya lebih setuju justru malah di pendidikan yang pendidikan resmi formal. Jadi misalnya di sekolah ketika dilakukan atau ikut ya nggak tahu ya kalau di SMA atau SMP, mungkin kalau di perguruan tinggi kan ada seminar, itu kan lebih secara ilmiah tuh bisa dipertanggungjawabkan. Kalau media sosial pun bisa senyampang yang memberikan itu orang-orang yang memang paham tentang itu. Ini kan kadang-kadang ada tulisan, tidak tahu siapa yang menjelaskan atau yang menulis itu, maksud saya background ilmunya apa, lalu meluas, lalu diterimalah. Misalnya ini dalam tanda kutip, ini misalnya nih, pernah kan dulu ada hamil itu terjadi, seorang wanita hamil terjadi karena dia sering berenang. Kan ada ya, pernah dengar ya? Pernah dengar. Saya juga sering ditanyakan oleh mahasiswa saya, Bu, kalau kita sering berenang tuh apa bisa hamil? Kan seperti itu. Nah, saya selalu menjawab pertanyaan seperti itu senang. Artinya, oh anak ini kan nggak paham, dan saya yang paham dalam tanda kutip tentang itu, ya saya perlu jelaskan. Begini, sperma itu dia kalau sudah keluar dari tubuh kita ya, manusia itu kan ada suhu tubuhnya. Dia kalau sudah keluar dari situ, dia paling lama bertahan ya kira-kira 1 jam. Apalagi suhunya itu tidak mendukung. Misalnya suhunya lebih dingin atau suhu panas. Belum lagi di kolam renang itu kan ada bahan kimia yang dimasukkan di situ. Kok nggak yakin ya dia bisa 1 jam. Paling berapa menit, 5 menit atau berapa detik itu udah mati, nggak bisa hidup lagi. Nah, belum lagi bagaimana dia mau masuk. Hidup pun, misalnya hidup lah ini tadi. Dia masuknya gimana? Pakai baju renang kita. Dia kan nggak bisa menembus baju renang itu sejenis seperti leather kulit ya, lebih plastik atau dia nggak bisa nembus itu. Kalaupun masuk ke sela-sela pun itu sedemikian sulitnya, karena mau masuk ke dalam organ reproduksi betina itu kalau kita merasakan itu perjuangannya. Makanya kan sperma dikeluarkan berpuluh juta itu yang bisa sampai cuma apa? Satu kan? Kenapa? Karena sulitnya itu. Makanya Tuhan itu nggak memberikan itu kenapa banyak? Kan logikanya begini. Lawang yang dipakai cuma 1 loh, kenapa kau harus juta? Puluhan juta lagi, bukan juta nih. Ya Tuhan itu mempersiapkan supaya apa? Ayo berlomba-lomba, kalau nggak bisa ini kan banyak gitu loh. Nah, bagaimana bisa kalau taruhlah orang mengeluarkan spermanya itu di kolam renang lalu bisa jalan-jalan itu, rasanya sangat tidak mungkin. Tidak logis. Hal-hal seperti itu yang perlu kita tahu. Ya, tidak mungkin lah kalau begini. Lain lagi kalau buatnya loh ya. Maksud saya bertemunya di lokasi kolam renang itu lain lagi loh ya, beda loh ya ini. Nah, Oke, gini Bu Evi tadi kan mengatakan terkait infertility ya? Ya, infertilitas. Infertilitas ya, bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Karena kita lagi pembahasannya itu berkaitan dengan sperma, kira-kira apa saja sih hal-hal yang membuat seorang laki-laki itu menjadi infertilitas? Mungkin apakah itu faktor keturunan, apakah karena makanan ataukah yang lainnya, apa mungkin pikiran, rokok, mungkin pikiran, stres gitu kan, mungkin bisa dijelaskan. Kalau dicek ke faktornya banyak ya, salah satu memang salah 2 salah 3-nya ya memang itu gitu loh. Jadi begini, tadi kan awal sudah saya jelaskan infertilitas itu, saya jelaskan infertilitas itu apa sih? Mungkin banyak yang misalnya belum paham. Infertilitas itu tidak mampunya pasangan loh ya ini, karena kalau 1 orang kan nggak jadi. Jadi ketidakmampuan pasangan di dalam menghasilkan keturunan itu apabila dia sudah melakukan, saya harus menyebut ya, senggama rutin dan tidak menggunakan pelindung. Ya, jadi dia normal melakukan supaya bertemunya sel telur dengan sperma itu normal, tidak pakai pelindung. Kalau pakai pelindung otomatis nggak jadi-jadi kan gitu ya. Itu kalau epidemiologi, jadi di bidang ilmu epidemiologi itu memberi batasan itu 1 tahun. Jadi kalau pasangan menikah 1 tahun tidak ada keturunan itu sudah dikatakan infertil. Tapi
ada juga literatur yang mengatakan tidak 1 tahun tapi 2 tahun. Kenapa? Karena sekarang kan kehidupan orang itu kan mobile ya, mobilitasnya tinggi. Kehidupan yang lakinya tinggal di mana, yang perempuannya tinggal di mana, kan sangat mungkin sekarang dibanding dengan dulu. Sehingga kalau 1 tahun itu terlalu pendek. Karena apa? Toh mereka ini memang hidupnya terpisah, LDR ya. Kan sperma nggak bisa dikirim lewat jasa pengiriman, kan nggak bisa, kan harus bertemu secara fisik. Oleh karena itu ada literatur yang mengatakan sekarang itu tidak 1 tahun tapi 2 tahun. Oke lah, berapa tahun pun artinya pasangan ini tidak. Saya mengatakan pasangan ya. Bukan berarti nikah atau enggak ya, saya mengeksklud itu pasangan. Nah, jadi kalau berdua ini seperti itu melakukannya sudah tanpa pelindung, kurang lebih tadi 1 ataupun 2 tahun sesuai dengan ini kriteria yang baru, tidak mendapatkan, itu dikatakan infertil. Nah, siapa penyebabnya dan apa penyebabnya? Pada wanita lebih banyak, memang lebih banyak wanita itu yang faktornya paling banyak. Mulai dari kondisi vagina, serviks, banyak sekali wanita yang paling banyak. Itu sebabnya kenapa dulu saya lebih kepada laki-laki, karena laki-laki itu yang penting spermanya. Kalau perempuan itu tidak, spermanya bagus masuk bisa mati di sana karena kondisi di saluran reproduksi si perempuannya itu tidak memungkinkan untuk hidup. Belum sampai menemui ovumnya sudah nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau yang laki-laki itu sepanjang yang dikeluarkan itu spermanya bagus, itu kan itu yang menjadi masalah. Maka sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki itu harus dalam kondisi bagus, itu gerakannya, jumlahnya, bentuknya kan seperti kecambah itu ya, Bu. Nanti kalau ada ininya bisa digambarkan kan gitu ya. Jadi dia ada kepalanya, ada leher, ada ekornya panjang lah. Yang membuat dia lari cepat tuh ekornya. Oh gitu. Banyak jumlah belum tentu, tidak menjamin. Banyak jumlah tapi dia jalannya nggak banter, nggak lurus, nggak cepet, ya nggak menjamin juga. Ada standar. Jadi WHO memang sudah membuat standar. Bentuk juga begitu. Bentuk yang di dalam penelitian saya dulu kan ada bentuknya tuh harusnya lonjong kepalanya itu. Nah, beberapa orang yang infertil memang punya kepala yang bulat ya, tidak lonjong, bulat. Sedetail itu ya. Ya, kalau penelitian memang begitu kan. Jadi pengawatannya memang harus seperti itu. Jadi penasaran. Dan saya punya karena penelitian, jadi data, jadi foto itu ada semua waktu disertasi saya. Nah, kepala yang bulat membesar itu justru malah bukan semakin bagus, justru itu tidak normal. Tidak normal itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Kalau ekor dengan kepala lonjong itu kan sudah seimbang larinya itu, kecepatannya. Tapi kalau kepalanya besar, bulat lagi itu kan menyulitkan dia untuk bisa. Nah, spermanya tuh obesitas mungkin. Kurang tahu. Jadi banyak hal itu ya. Bentuknya macam-macam. Kadang-kadang kalau pertama kali melihat memang lucu, bentuknya ternyata ada macam-macam ya. Justru malah nggak normal itu, yang lucu-lucu macam-macam. Nah, itu. Nah, pertanyaannya mungkin gini, apa yang menyebabkan sperma itu menjadi tidak bagus ya? Banyak hal. Ya tentu saja diutamakan itu gizi ya, gizi harus bagus, hidup sehat ya, tidak merokok, lalu tidak menderita penyakit kelamin yang lain, itulah ya. Jadi orang hidup sehat pun, maaf ya ini ya, laki-laki hidup sehat pun, nyun sewu misalnya, badannya sehat, ganteng, belum tentu juga spermanya bagus. Belum tentu, karena saya punya data waktu disertasi itu banyak, karena nggak boleh publikasi ya, karena itu ada ethical clearance ya, artinya saya penting datanya. Banyak mereka-mereka yang sebetulnya yang punya sperma itu orang yang sehat, dari kalangan orang yang, karena kan pemeriksaan sperma orang untuk mendapatkan keturunan, kebetulan saya dulu co-promotor saya itu Pak Aki Inting itu dia orang yang ahli bayi tabung. Paham kan kalau orang mau bayi tabung tidak mungkin lah orang yang pasti kelas menengah ke atas ya, karena biayanya sangat mahal. Itu kan artinya mereka dalam tanda kutip pasti dari segi gizi mungkin bagus, mungkin ya, saya nggak mestinya logika saya. Ya tapi kan nyatanya spermanya juga kurang banyak yang nggak normal. Kita mengatakan abnormal. Abnormal itu ada kategori-kategorinya tergantung kepada jumlahnya, tadi gerakannya itu ada sendiri klasifikasinya. Jadi ya itu. Jadi penyebabnya itu, makanya
kalau terjadi infertilitas seperti itu dan pasangan ingin mendapatkan keturunan, ya mestinya alangkah baiknya ya adakan pemeriksaan. Nah ini kan di masyarakat kita itu analisis seperti itu, pemeriksaan itu kan kok kayaknya kita tuh kalau ke dokter tuh sakit dulu ya, sakit parah baru ke dokter. Ayo misalnya begini, oh kita ini sudah, misalnya ada pasangan, Kak kita sudah 2 tahun lebih kok nggak ada tanda-tanda, ayo bareng-bareng pemeriksaan, check up, pemeriksaan check up, ini, oh semuanya sehat kok, ya hanya waktunya aja, itu kan kalau sudah medis berarti tinggal yang kuasa ya, kan tenang ya, tapi belum ini berarti perempuan yang ini, kan menurut saya kok nggak adil ya gitu, jadi sebaiknya menurut saya pasangan-pasangan itu, apalagi sekarang teknologi sudah maju, ilmu pengetahuan pun sudah maju, medsos itu di mana-mana itu sebaiknya dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan. Itu alangkah baiknya kalau memang sudah 3 tahunan lah paling tidak ya, mungkin 2 tahun kecepatan karena itu ya sudah adakan pemeriksaan. Kalaupun semuanya itu misalnya salah satu ada gangguan kan bisa diperbaiki sepanjang tadi saya katakan ada apakah keturunan, tadi ada pertanyaan apakah keturunan. Disertasi saya justru mengungkapkan itu. Jadi sebelum saya mengambil disertasi itu kan memang terjadi ketidaknormalan sperma atau terjadinya infertilitas itu lebih banyak disebabkan faktor-faktor tadi yang saya sebutkan tadi, faktor wanitanya begini, faktor laki-lakinya begini. Tapi kok nggak ada ya yang apakah itu keturunan atau bukan. Nah, padahal jurnal-jurnal internasional dari luar tuh sudah banyak yang mencatatkan bahwa ada infertilitas itu memang karena faktor genetik. Nah, kalau faktor genetik itu memang tidak bisa diperbaiki karena kan genetik dia. Genetik itu artinya dia seperti itu bukan karena tadi karena nutrisi udah dikasih nutrisi yang bagus. Karena dia merokok stop rokoknya kan gitu ya. Faktor dari dalam diri. Karena gen itu yang mengkode. Gen itu yang menentukan, kalau bahasa ilmiah itu blueprint apa? Yang sejak awal memberi rancangan apa yang akan terjadi di tubuh kita. Nah, gen inilah yang mengkode apakah spermatozoa itu nanti akan ada atau tidak. Jangan dikira loh ya, yang dikeluarkan tuh pasti ada sperma. Jangan dikira pasti ada, nggak ada. Jadi ada yang penelitian saya menunjukkan ada sekian persen itu, maaf ya, kalau ejakulasi itu hanya cairan saja, spermanya nggak ada spermanya. Kan yang dibutuhkan kan spermanya, bukan cairannya. Nah, itu yang selama ini banyak yang tidak paham. Loh saya ejakulasi bagus, iya tapi isinya ada nggak spermanya? Nah itu yang selama ini tidak dipahami. Apakah itu harus kita pergi ke dokter dulu baru tahu ini ada isinya sperma apa enggak? Apa secara pribadi kita bisa melihat itu ada kok? Mungkin kalau dulu ya harus diperiksakan, namanya androlog. Ya, androlog itu memang yang membidangi itu. Sekarang sudah ada kitnya. Kit itu alat seperti kita kalau ngecek gula darah. Sekarang sudah ada alatnya. Jadi tidak perlu ke sana, kita bisa mungkin kan begini. Ini maaf ya buat bapak-bapak atau mas-mas itu kan kok malu ya kan. Kalau pemeriksa kan harus dikeluarkan spermanya. Kan enggak boleh pinjam punya orang. Nah, yang mau dilihat punya siapa? Kan jangan deh saya pinjam dulu. Kan gitu ya, Mbak ya. Atau saya taruh kan enggak boleh. Itu kan ada tata cara. Jadi sebelum kita ke dokter untuk pemeriksaan tuh kita konsul dulu, ada tata caranya. Jadi harus misalnya 2 atau 3 hari sebelum pemeriksaan harus tidak boleh mengadakan hubungan suami istri dulu. Itu ada ketentuannya. Lalu mengeluarkannya misalnya jarak rumah sakit jangan dengan rumah jauh lebih dari 1 jam. Ini kan nggak bisa diperiksa lebih dari 1 jam. Spermanya bagus ketika diperiksa karena sudah jaraknya itu lama waktunya. Spermanya kan sudah nggak bagus. Nggak bagusnya bukan karena dikeluarkan karena produksinya nggak bagus, tapi karena waktu. Nah, waktu pun itu ada ketentuannya. Makanya kalau Nyun Sewu ya, kebetulan dulu saya itu kan penelitian Surabaya itu, sehingga tahu kan ya orang-orang yang memeriksa itu. Nah itu mereka yang di luar kota itu memang nginep di hotel yang terdekat dengan klinik itu, kemudian atau kos di dekat situ, supaya kan setelah ini kan segera bisa kalau misalnya tidak nyaman di pemeriksaan, sebenarnya di sana ada tempat untuk mengeluarkan sperma, diberikan tempat, tapi kan orang kadang kan secara psikis nggak nyaman ya. Dia lebih baik di hotel. Bayangkan kalau rumahnya di Jember mau ke sana, ya sampai Probolinggo belum sampai udah mati spermanya kalau mau ke Surabaya kan gitu misalnya ya. Nah sekarang itu sudah teknologi sudah maju, sudah ada kitnya.
Jadi saya kurang tahu harganya ya itu. Yang jelas produksi luar itu bisa dikit. Jadi seperti kita kita ngecek gula darah itu. Jadi spermanya di ejakulatnya ditetesi, nanti ditunggu langsung itu bisa keluar angka misalnya berapa jumlahnya. Itu kita berarti saya termasuk kategori normal. Saya nggak normal ini, bisa sudah saya tahu. Nah, memang kalau lebih ininya, cuma kan kita tidak mendapatkan advice, tidak mendapatkan saran, tidak mendapat saran kan dari si ini. Pokoknya gini terus kita harus ngapain? Kalau ke dokter kan, ini bapak ini sebaiknya ini kan ada solusi sebatas jumlah, mengetahui jumlah, kualitasnya nggak tahu. Kualitas saya kurang tahu ya. Dilihat dari jumlah aja mungkin kan nggak. Ya, nah nggak akurat. Sebetulnya sih ya, ya teman-teman yang biasa memeriksa itu seperti saya itu ya bisa sih, cuma kan artinya ilegal kan ilegal kan ya. Ya saya kan dulu memeriksa itu karena kan ilegal kan, bukan ini. Kalau saya dulu penelitian, datanya saya dapat, tetapi yang memeriksanya bukan saya pribadi gitu loh, kan ada analis ya khusus, analis itu dari saya dapatkan dengan izin khusus, ada ethical clearance yang namanya ethical clearance. Ethical itu kelayakan etiknya dari dari unit yang berwenang untuk itu, bisa dari rumah sakit, bisa di perguruan tinggi, biasanya ada dari fakultas kedokteran, biasanya UNED punya juga itu. Jadi biasanya harus itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan data manusia itu semaunya tanpa ada izin, tidak boleh. Walaupun untuk penelitian, walaupun untuk ilmiah itu memang harus ada izin. Etik. Ya, itu namanya ethical clearance. Itu harus diuji dulu penelitian kita ini memang layakkah untuk diangkat, kemudian disahkan, ada sertifikatnya. Jadi nggak gampang, beda kan penelitian biasa ya. Itu ada sertifikatnya. Saya di disertasi itu di belakangnya dilampirkan sertifikat saya. Kebetulan saya kuliahnya di UNER punya fakultas kedokteran sehingga punya mereka punya unit yang kelayakan etik itu. Di UNER juga ada fakultas kedokteran, itu bisa mengeluarkan itu juga. Boleh kita minta di mana saja. Saya jadi penasaran Bu, mengenai penelitiannya Bu Evi. Kesulitan yang paling besar yang dialami saat melakukan penelitian mengenai sperma itu apa? Kalau kesulitan yang artinya sampai tidak bisa terselesaikan sih nggak ada sih. Ya kesulitan artinya kesulitan biasa, ya namanya orang sekolah ya. Meningkatkan ilmu pengetahuan itu biasa. Artinya kesulitan normal yang dialami oleh orang-orang yang sedang studi S3 seperti apa. Kalau secara ilmiahnya sih ya bisa diselesaikan semua. Masalahnya pembahasannya sperma loh Bu. Ya, termasuk begini Bu Evi, mungkin pertanyaan bagi semuanya gitu ya. Sperma itu didapat dari mana? Oke. Oh itu ada. Kan itu termasuk kesulitan juga kan dalam pandemi. Begini memang. Jadi saya sebetulnya awal masuk S3 itu saya bukan penelitian tentang itu. Jadi saya genetika, memang saya tarik dengan genetika. Unik ya, genetika itu memang tidak semua orang bisa, penelitiannya membutuhkan ketelitian yang tinggi, kesabaran. Jadi saya memang waktu itu mau penelitian genetika, tetapi bukan infertilitas, tidak ada menyangkut reproduksi. Saya tuh mau penelitiannya tentang kan ada di Nyon Sewu ada satu daerah itu perkawinan antar di dalam satu desa itu mereka menikah antar kerabat, sehingga timbullah kelainan seperti disutuli dan sebagainya. Kecacatan itu karena perkawinan itu incest itu ya. Nah, saya mau neliti itu sebetulnya. Saya sudah pergi ke tempat itu, saya enggak usah nyebut tempatnya itu, sudah konsultasi ke sana. Ternyata di sana itu sudah ada yang meneliti dari pihak luar, dari Australia waktu itu, dari pihak luar meneliti. Tetapi sebetulnya penelitiannya itu bukan ke genetiknya, lebih kepada bahasa kehidupan sosial. Bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan itu. Secara sosiologis. Nah, terus saya juga saya mau meneliti genetikanya, lalu saya tanya di sana itu ada rumah sakit ya. Agak kesulitan pada saat itu kan saya S3 waktu mau meneliti itu 2003. Kan saya lulus 2003. Kesulitannya adalah menganalisis genetikanya itu di sana. Di sana. Jadi rumah sakit sana tuh sepertinya bisa sih, cuma agak kesulitan dari segi alat dan sebagainya ya. Kebetulan saya kalau dari sini cukup jauh gitu ya, harus nyebrang gitu. Nah, saya kok akhirnya agak apa gini. Lah saya baca, kok infertilitas itu menurut saya kok selama ini ya kalau ada pertanyaan, kenapa kok mau itu? Saya lebih kepada bukan membela perempuan ya.
kenapa sih kalau ada pasangan yang tidak bisa mendapat keturunan kok selalu yang dijadikan masalah itu yang disalahkan tuh adalah perempuannya. Perceraian itu karena ini. Kok kenapa tidak bukan karena ini juga? Bahkan yang lebih memprihatinkan itu ada suatu kasus tapi ya semua itu orang tua, mertua ya istilahnya ya itu memisahkan atau meminta anaknya itu karena tidak bisa mendapatkan keturunan. Nah ini kan nggak adil menurut saya, sehingga saya coba deh saya teliti itu. Nah setelah saya baca ternyata kan secara teori kan masalahnya itu bisa berada di laki-laki, bisa ada di perempuan, sama ya, sehingga saya lihat lebih banyak kasusnya pada perempuan. Lah ini kalau diteliti banyak parameter ini yang mau dicek. Saya lihat kalau pada laki-laki itu poinnya cuma di sperma, cuma tinggal latar belakangnya apa. Saya mendingan ini deh, saya pada sperma aja deh. Nah itulah, lalu saya konsul dengan pembimbing, lalu ini saya menyarankan kepada, waktu itu ada di UNER itu terkenal Dr. Aki Hinting, dia yang menganukan bayi tabung. Saya konsul beliau, saya bilang saya mau meneliti ini, beliau langsung mau. Saya lebih kepada genetiknya. Oke, saya mau bimbing Mbak Evi. Ya sudah, saya akhirnya ya lancar itu. Terus saya waktu itu bertanya, lah terus dok, saya dapat sampel dari mana ini? Kan saya harus punya sampel kan saya bukan dokter. Kalau saya dokter saya nggak pusing ya, karena saya kan bukan dokter, saya kan dosen biologi, bukan dokter. Saya dapat sampel dari mana? Lah beliau ya kok alhamdulillah beliau itu orangnya baik banget gitu ya. Pokoknya kalau untuk pengembangan ilmu hutan tuh dia sangat support. Dia bilang kalau cuma data sperma, saya kan punya pasien, dia bilang, tapi nanti harus ngurus etika clearance-nya. Nggak usah khawatir, itu nanti saya yang bertanggung jawab. Ya sudah, saya seneng. Akhirnya saya inilah, sehingga memang makanya kan saya tidak mengambil langsung dari orang, dan saya tidak ketemu orangnya. Saya mengambil data yang sudah ada, yang mengerjakan analisnya, karena kan saya tidak punya basic itu. Walaupun saya bisa, tapi kan saya tidak legal ya untuk melakukan itu. Legal perkara nanti saya tahu juga bisa ngerjakan, tidak ada masalah. Dan saya memang diminta Dr. Oki waktu itu untuk latihan. Jadi sebelum, walaupun tidak saya ngerjakan sendiri, tapi saya latihan itu. Jadi misalkan ada ini saya mengerjakan waktu awal-awal itu kan melihat analisnya seperti apa, saya coba juga menghitungnya seperti apa sampai saya bisa. Nah walaupun bukan saya yang ngerjakan langsung gitu ya, data ada saya, tapi saya harus mengurus tadi etika clearance itu tadi. Berarti itu sampai sekarang ya Bu Evi? Ya, nah sekarang karena itu kan udah selesai ya, itu kan penelitiannya observasional. Saya kan ingin mencari juga berikutnya itu kan hanya observasi, apa sih yang bisa mempengaruhi kehidupan sperma itu tadi. Di teori kan ada, lalu kan saya eksperimental kan, di dalam penelitian kan ada eksperimental, kan tidak mungkin saya menggunakan manusia. Siapa yang mau? Ya yang mau banyak sih. Kalau saya ketemu sama teman-teman ya ini, Bu Evi sudah punya sampel belum? Misalnya, mau donor? Oke, tapi yang ambil Bu Evi loh ya. Artinya bahasa ininya ya, sebetulnya bisa, tapi kan harus mengurus lagi etika clearance, sehingga saya menggunakan sama-sama mamalianya menggunakan hewan, yaitu tikus atau mencit kan sekarang, karena kan harus eksperimental itu kan diberikan perlakuan. Nah kan orang tidak boleh, orang kan tidak boleh secara etik. Jadi manusia walaupun kan itu tidak boleh secara etik. Walaupun hewan pun harus ada etika clearance-nya loh. Harus. Jadi saya itu setiap penelitian, saya dapat penelitian egg, itu saya urus etika clearance-nya supaya ini bisa dipublikasikan. Kalau tidak ada ethical clearance-nya, jurnal tidak mau menerima. Jurnal-jurnal yang kita submitkan itu mereka nggak mau. Apakah sama Bu hasilnya Bu? Kalau ya hasil penelitiannya sih secara teori ya. Tapi kan artinya tidak langsung harus kita terapkan ke manusianya, kan tidak boleh begitu juga. Tetapi paling tidak untuk misalnya begini, saya ajak meneliti, apakah ada pengaruh avokat ya terhadap kehidupan sperma. Itu kan terbukti dia bisa meningkatkan jumlahnya meningkatkan jumlahnya sperma. Artinya rekomendasinya mereka-mereka yang mungkin hidupnya masih muda gitu ya, itu untuk apalagi sudah tahu dia spermanya nggak bagus, itu bisa dengan mengkonsumsi misalnya alpukat. Itu kan bisa direkomendasikan. Diaplikasikan langsung itu harus ada penelitian lanjutan yang ke manusianya, tapi sudah ada rekomendasi bisa kita gunakan gitu loh. Misalnya ini tidak baik untuk sperma, mari kita rekomendasikan ini jangan digunakan, kan seperti itu gitu loh.
Kira-kira poin-poin penting apa yang bisa Bu Evi sampaikan ke masyarakat umum nih Bu mengenai pendidikan khususnya mengenai sperma pada anak remaja nih khususnya? Sebetulnya bukan pendidikan sperma ya, apa, Bu? Pendidikan reproduksi. Oke, pendidikan reproduksi. Karena sperma itu lebih kan khusus ke sperma. Sperma itu kan bagian kecil ya, bukan bagian kecil sih, bagian dari proses reproduksi kan. Yang lainnya kan banyak, struktur reproduksinya, sel kelaminnya, itu kan banyak sih faktornya. Jadi satu sebetulnya begini, kalau bersikap terutama dalam hal reproduksi itu, mari punya ilmu dulu, cari pada sumber yang tepat ya. Medsos bisa, sepanjang di medsos itu juga dia diberikan oleh orang yang memang qualified. Nah itu boleh kan, sekarang banyak ya, atau dokter apa itu kan boleh, bisa juga itu. Sehingga bersikap itu tepat gitu ya. Contoh misalnya kalau ada pasangan tidak mendapat keturunan, apa yang dilakukan? Informasi dulu ilmu pengetahuannya. Nah, jangan cepat-cepat mengambil sikap tanpa ada itu. Nah, itu juga bagus buat remaja. Sehingga remaja itu tahu lebih kepada fungsi organ-organ reproduksi, sehingga tidak digunakan sembarangan, tidak digunakan coba-coba. Makanya saya bilang kepada mahasiswa saya itu, saya sambil guyon, makanya jangan suka memarkirkan sperma sembarangan. Saya pikir kalau mobil parkir sembarangan paling ditilang ya risikonya ya, atau dimarahin orang. Tapi kalau sperma kamu parkir sembarangan, risikonya itu individu kan terbentuk calon individu baru. Lah ini yang tanggung jawab siapa? Nah, makanya saya selalu bilang begitu, karena ya maaf, ya namanya sperma itu kan hidup, kan dia hidup lah. Nah hidup ini kan harus di dalam Socrates itu kan menghargai hajat hidup tuh mulai dari sel kelamin itulah. Jadi kita harus ya menghargai sperma itu sesuatu yang hidup, harus kita hargai seperti itu. Nah kalau itu saya yakin kalau itu dipahami masyarakat, konsep masyarakat yang selama ini seperti itu mungkin lama-lama akan bergeser ya, bergeser menghargai wanita, kemudian juga tidak pernikahan dini mungkin juga akan ini ya. Itu saya yakin semua tuh karena ketidaktahuan saja kok. Hanya itu saya yakin itu karena ketidaktahuan. Nah, sekali lagi ketidaktahuan itu harus diisi oleh pengetahuan dengan sumber yang benar. Seperti itu. Yang kredibel. Gitu ya. Dan ya. Perlu pendampingan sepertinya terutama untuk anak-anak. Ya, tentu untuk yang mereka dari segi perkembangan ya usia belum bisa bertanggung jawab, perlu pendampingan memang gitu loh. Kalau yang sudah dewasa mungkin dewasa aja kalau kan. Apalagi sekarang daring ya, pembelajaran dilakukan di rumah, lebih banyak di rumah. Jadi sepertinya harus ada pendampingan dari orang tua nih Bu mengenai pendidikan reproduksi pada anak-anak. Nah kemudian apa nih yang harus dilakukan orang tua nih Bu untuk sebagai pendamping untuk anak-anak? Ya, sebetulnya yang lebih penting justru orang tua ya. Orang tua kan yang akan mendampingi. Bagaimana orang tua yang tidak paham bisa mendampingi, menjelaskan anak yang tidak paham, kan gitu. Begini, orang tua dulu yang harus paham. Nggak usah paham detail lah. Artinya secara konseptual orang tuanya paham dah menjelaskan. Nah kalau memang orang tuanya tidak mampu, dia kan bisa minta tolong orang yang lebih tahu, lebih ahli, kan nggak salah toh. Misalnya dia datang kepada dokter atau datang kepada psikolog atau yang menjelaskan supaya cuma begini loh, saya tuh kadang-kadang kita kurang peduli ya hal-hal seperti itu ya. Kita lebih peduli tuh kepada nilai. Orang tua tuh yang ditanyakan apa sih? Nilai ya. Kamu nilaimu ini nih. Tapi yang begini itu kita nggak peduli ke dokter, ke ahli itu kalau memang kita butuh sakit ya, udah sakit nggak bisa baru datang ya. Kita tidak pernah seperti itu. Dan orang tua pun kadang-kadang, kecuali orang tua yang ada sebagian yang memang dia paham, dia bisa menjelaskan dengan baik. Orang tua aja kalau ditanyakan anaknya, coba apa jawabnya? Pas nggak usah ngomong itu dulu lah, kamu belum waktunya. Kan iya ya. Sesuatu yang nah, tidak memberikan jawaban yang memuaskan anak. Betul, gitu. Anak pengen tahu, cari ke sumber lain. Ya kalau dia cari sumbernya ke orang yang tahu, alhamdulillah ya. Oh ini tahu, saya minta cari. Cuma kadang-kadang kan anak dia nggak mau cari yang gampang aja, dia dapat gimana caranya, yang penting dia dapat jawaban. Entah jawaban itu salah benar, dia nggak urusan dan dia nggak tahu kriterianya kan gitu. Jadi menurut saya orang tua tahu dulu, ya ibu bapak itu
kan rajin ya baca medsos ya, Bu baca medsosnya yang itulah gitu sekali. Kalau punya anak ya gitu ya. Jadi jangan yang lebih kepada ini. Kemudian setelah itu dia mempersiapkan diri kalau ada pertanyaan. Anak sekarang kan sering tanya. Iya. Nah itu kalau memang merasa tidak sanggup, ajak anaknya atau orang tuanya dulu yang konsul, baru kemudian menjelaskannya seperti apa. Kan anak itu tanya usianya beda-beda. Iya. Ada yang sedang kuliah, ada yang SMA, ada yang SD tanyanya, ada yang TK mungkin tanyanya. Kan apa namanya? Cara menjelaskan dengan kedalamannya kan beda-beda juga. Nah, itu kan saya pikir ilmu pendidikan paling paham itu. Ilmu pendidikan harus paham pendidikan itu. paling paham. Iya, yang menjelaskan materinya mungkin saya, tapi kan bagaimana menjelaskan secara sesuai dengan audiensnya siapa. Saya menjelaskan mahasiswa dengan ibu-ibu yang umum aja saya bedain. Karena kan mereka nggak punya basic biologi. Beda dengan saya menjelaskan biologi kan lebih mudah ya, lebih kepada to the point karena mereka menganggap ini hal yang biasa. Biasa. Ya beda dengan ibu-ibu sambil mesem-mesem ibunya. Saya nggak mesem, ibunya mesem. Bapaknya guyu, saya nggak guyu. Bapak ini kan ini. Iya, ngerti Bu. Nah, kan begitu ya. Kadang-kadang itu sudah Bapak Ibu loh. Bapak Ibu guru yang kadang minta, kan saya ngajar ilmu kedalaman dasar juga ya itu. Itu mereka juga sepertinya pengen tahu karena tidak tahu. Nah, beda dengan biologi. Saya kalau di masa biologi nggak ada yang begitu, biasa lancar karena basicnya sudah ada gitu loh, gitu aja ya. Oke. Selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi nanti waktu-waktu mengenai penelitian Bu Evi mengenai kita kan masih pengen tahu Bu Evi, kalau boleh tahu sudah berapa tahun sih meneliti terkait sperma ini? Mulai 2003. Waktu saya disertasi kan saya lulus 2004 ya. Terus dengan berbagai macam topik, tapi cakupannya itu semua, makanya orang-orang kan bilang ahli dalam makanya mungkin next time kita harus tahu ya, maksudnya penelitian Bu Evi dari awal sampai sekarang itu apa aja sih yang sudah diteliti dan hasilnya. Kita kan juga mungkin hanya melihat kalau di jurnal itu kan hanya judulnya aja gitu kan, tapi kan kedalamannya seperti apa kan kita belum tahu gitu. Tadi saya sempet sih baca-baca mengenai lemon, mengenai lemon, hubungannya dengan kualitas sperma. Mungkin nanti next kita harus mengundang Bu Evi lagi ke sini dengan ya itu tadi, membahas itu tadi lebih dalam lagi. Genetiknya juga tadi belum disinggung banyak karena bukan saya yang disertasinya khusus genetik itu, karena tadi kan lebih kepada umum dulu ya. Nanti kapan-kapan deh. Iya, terima kasih Bu Evi. Sekali lagi terima kasih Bu Evi atas kehadirannya di podcast kita. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.